intensifkan nggih pada saat tanaman bunting. Sing maune ora tahu tilik nggih, di luar yang 5 orang biasanya ora tahu tilik, tolong pada saat tanaman bunting jenengan cermati dengan baik. Kalau bisa setiap petak ditengok dengan sistem tadi sampel 3 titik di dalam satu petak itu. Kalau memang di situ aman, orang anak merenge bersih, insya Allah ke belakangnya juga akan bersih. Tapi sebaliknya kalau di situ ada wereng 5 ekor saja, nanti pasti ke belakangnya jenengan akan menemukan permasalahan. Jadi kalau pada saat bunting jenengan ketemu wereng dalam satu dapur 5 ekor saja, itu sudah artinya lampu kuning menuju lampu merah. Kalau tidak ditindaklanjuti, tunggu saja. Jebluke tunggu gitu ya. Jadi saya tekankan itu untuk wereng. Kemudian di tempat-tempat lain sudah banyak terjadi serangan yang mungkin ada beberapa yang belum kenal, hama patah leher, belas leher. Oke, besok sudah ketemu. Itu juga pasti jenengan lah si apa pasti sadarnya pada saat sudah terjadi. Nah kalau sudah terjadi itu sudah tidak bisa ditolong lagi, disemprot kayak yang apa misalnya bekanungnya. Bukan, itu penyebabnya adalah jamur Pyricularia oryzae. Jamur itu tumbuh di pangkal malai dan aliran nutrisi tidak bisa sampai ke bulir padi. Jadi cara penanggulangannya sih? Nah, pertanyaannya itu nggih. Jamur itu tertular lewat tanah, lewat gesekan, dan kalau misalkan jenengan sekarang punya satu petak yang kena jamur teklik itu patah leher, itu tidak kami anjurkan untuk keturunannya sebagai bibit, karena dia akan menempel di bulir padi, berlanjut serangannya. Kalau jamur kan itu nggak kelihatan, tapi tiba-tiba nanti itu. Jadi penularannya berlanjut lewat gabah. Jadi silakan jangan dilanjutkan. Kalau memang dalam satu petak, walaupun jenengan ngelonggori, itu masih riskan karena spora jamur itu bisa terbang beberapa meter tanpa jenengan bisa memantau. Pada saat pecah, sporanya dia akan nyebar kemana-mana ke gabah yang panennya pun kudunya dipisah kayak sebaiknya seperti itu. Jangan dipakai untuk bibit. Kalau untuk konsumsi sih nggak masalah. Nah, penanggulangannya itu kan penyebabnya jamur, jenengan biasanya nyemprot skor itu tujuannya adalah untuk apa Pak? Menuai akeh. Itu yang jenengan simpan baik-baik di sini untuk menuai akeh. Padahal inti dari penggunaan skor adalah pengendalian jamur. Jadi beling sih. Beling, biar jamurnya nggak tumbuh. Yang selama ini panjenengan laksanakan adalah pada saat merata. Kalau sudah ada gejala daun, beberapa daun walaupun belum sampai ke leher, beberapa daun pada saat umur 30-40 hari ada daun yang bercak-bercak merah, walaupun belum banyak sekitar 1% aja. Pada saat itu silakan penggunaan fungisidanya dimajukan pada saat sebelum ratak atau pada saat bunting akhir. Karena apa, kita jaga nih jangan sampai si jamur itu merambat ke leher. Kalau nunggu merata kan berarti si jamur yang mulanya ada di daun sudah bersenggolan dengan si leher itu. Jadi silakan kalau di daun umur 30 sampai bunting itu ada beberapa yang terkena bercak merah, jenengan sudah harus berani menyimpulkan, oh ini jamurnya sudah infeksi, sudah masuk. Silakan skor yang pertama dimajukan. Seperti itu Jadi insya Allah kalau skornya dimajukan bisa menekan agar tidak sampai ke leher. Nah ini direncanakan di kelompok tani atau di woro-woro pada saat
biasanya pertemuan rutin gimana? Pertemuan kelompok rutin nggih, mungkin walaupun malam nggih diremutna nggih tandurane wis 40 dina aja kelalen dipantau masing-masing yang sudah berpotensi jamur silakan. Itu yang harus beli pakai skor nggih. Yang mudah dan murah itu ada. Kalau serangannya baru setahap bercak-bercak kecil jenengan nek zaman dulu jamuran gatel kena panu itu ditambani nopo Pak? Laos jahe. Nggih. Itu bisa diaplikasikan ke tanaman padi. Jadi jenengan punya jahe 1/4, laos 1/4 kalau misalnya diparut atau ditumbuk nggih, diperes itu airnya bisa kita semprotkan. Bisa ditambah dengan untuk pelengkapnya bakteri antibakteri. Biasanya ibu-ibu ya yang biasa menggunakan atau meminum sirih atau untuk bersih-bersih di alat nggih gitu nggih. Nah, itu antibakteri. Bisa dipadukan dengan itu. Jadi jahe, laos, kemudian sirih direbus juga bisa. Kalau misalkan sawahnya agak banyak, itu dengan cara perebusan jadi agak awet. Jadi ramuannya itu bisa kepakai 1 minggu, 2 minggu masih bisa. Murah. Itu pun dengan cara sederhana insya Allah bisa kita gunakan untuk mengantisipasi. Bahkan itu lebih sehat Pak. Kalau yang jenengan beli kantongnya mandek jeruk dan itu mengandung residu yang cukup membahayakan kalau itu akumulasi cukup banyak. Kalau yang ramah lingkungan itu tadi mengatasi masalah tapi tidak menimbulkan masalah kesehatan kita. Nah, tidak seperti kita prinsip Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa solusi. Malah jadi masalah. Nah, seperti itu Nah, kalau sekalian lah kok misalnya 30 dina, 40 dina ada bercak merah dan ada werengnya Bu, beberapa apa harus tuku plenum 100 pira Pak? 160. Tambahi ramuane sama mbako. Mbako itu atau brotowali yang pahit-pahit ya. Itu sekaligus diramu dengan yang tadi Pak. Jahe laos untuk jamur bakterinya, daun sirih itu tambahin mbako. Sapu jagat ya jamur bakterinya ya hama-hama yang kecil untuk disemprotkan pada saat umur seperti ini. Kalau airnya rinso kadang-kadang kok sampai diaplikasikan nih kok. Rinso itu hanya perekat dan penembus. Kemudian kalau nggak ganggu di tanah. Kalau dosisnya terlalu banyak ya relatif mengganggu. Jadi intinya harus ada racunnya dulu. Panas ya panas. Jadi ditambahin sedikit nggak apa-apa. Banyunya sih digodok semuanya Bu. Kira-kira apa hanya seberapa banyak? Misalkan 1 liter. Kalau segitu 5 liter lah, jangan segitu Pak. 5 liter ya. Sekaligus 5 5 liter. liter. Cukup 1/4 apa setengah kilo itu berarti? 1/4 cukup. Tapi nanti dosisnya kurang lebih untuk 1 tangki 1 gelas. Kalau jenengan pekatkan 1 kilo setengah gelas per tangki. Seperti itu. Pokoknya yang jenengan pikirkan, oh ini kayaknya mengandung racun pahit dan lain sebagainya, itu bisa jenengan modifikasi dicampurkan ke situ untuk mengantisipasi. Jadi itu ramah lingkungan, murah meriah. Bakonya itu bako yang kayak mana Bu? Gak usah lewian tegesan juga nggak apa-apa. Dikumpulkan bako semprul aja Bang, nggak usah yang enak. Nah ini monggo silakan untuk kedepannya dicoba. Yang penting jenengan pikirkan pengendaliannya, pencegahannya sebelum sampai parah. Kemudian untuk padi